kita ini ada beberapa guru yang suka dengan berkebun, banyak waktu luang yang belum kita manfaatkan sepenuhnya. Para guru-guru ini banyak waktu luang. Akhirnya terbentuklah ini karena kita memang cinta dunia pertanian, kita senang, apalagi yang kita kembangkan adalah organik yang akan dampaknya akan baik untuk kehidupan, untuk manusia, untuk alam gitu. Karena guru itu harus paling nggak di masyarakat jadi teladan, jadi contoh untuk kebaikan bersama. Untuk alam terutama, alam ini rusak karena ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Maka kita punya kewajiban untuk menjaganya. Selamat datang di kebun kami, kelompok Berkah Tani di Pagedangan, Serpong. Ini adalah kebun yang kami kelola oleh kelompok Berkah Tani. Anggota kita ada 9 orang. Di antara 9 itu 6 orang adalah guru dan 2 orang adalah sarjana pertanian. Jadi kita mengelola kebun ini dengan cara organik karena kita yakin dengan organik itu akan membantu banyak masyarakat yang bisa kita edukasi, dan juga kita punya beban moral untuk mencerdakan masyarakat tentang pentingnya hidup sehat. Latar belakang Poktan ini adalah diinisiasi oleh teman-teman kita ini. Ada beberapa guru yang suka dengan berkebun, kita senang berkebun, bertani. Nah, di sela-sela waktu yang masih luang, nah kita akan maksimalkan hobi kita ini dicurahkan dalam kelompok tani Berkah Tani. Ini kita lagi panen sayuran bayam organik dari kelompok tani Berkah Tani. Kita ada pesanan, akan kita penuhin pesanan itu untuk sayuran bayam. Kebun ini adalah di bawah naungan Balitsa, Balai Penelitian Sayuran. Karena kebun ini sangat luas, ya, jadi dengan karyawan yang ada di Balitsa ini nggak mencukupi untuk merawat semuanya, semua lahan nggak mencukupi untuk dirawat dengan karyawan yang ada. Akhirnya pihak Balitsa dengan ketuanya Bapak Widi Widiatmoko itu memutuskan untuk bekerjasama dengan Poktan. Makanya beberapa Poktan di bawah Balitsa ini untuk mengelola lahan di sini. Alhamdulillah teman-teman yang kelompok tani Berkah Tani yang kita bentuk ini mendapatkan lahan sekitar 2000 meter untuk kita kelola tanaman sayuran. Jadi yang membedakan antara organik dengan tidak organik itu adalah dari batangnya, batang bayamnya yang lebih bening, terus kemudian warna daunnya pun dia lebih lebih muda hijaunya, terus kemudian
dia lebih mudah patah. Nah, jadi kalau di ciri-ciri bayam organik seperti itu. Ya, jadi kalau yang tidak organik ini dia agak alot gitu. Kalau ini kan mudah sekali nih untuk patah seperti ini gitu. Bahkan untuk apa namanya, untuk yang lebih besar pun seperti ini nggak masalah gitu. Ini juga sampai batang-batangnya bisa dimakan gitu. Biasanya kan kalau kita beli bayam itu batang yang ininya udah kita buang ya, sampai sebatang ini kita buang. Tapi kalau organik itu masih bisa dimakan ya. Ininya dia empuk banget ini. Dari 9 orang itu yang guru itu 6 orang yang guru, dan kita mengajar mengedukasi siswa kita itu ya lebih pas karena kita mengajarkan anak bagaimana cara, mungkin IPA juga berkaitan langsung, sosial berkaitan, apalagi yang kita tanam itulah organik, untuk mengedukasi anak agar cinta dengan tanaman, cinta dengan lingkungan, itu sangat cocok untuk kita seorang guru untuk mengaplikasikan nanti di pertanian ini. Di kota ini mungkin aktivitas kita ini banyak waktu luang yang belum kita manfaatkan sepenuhnya. Para guru-guru ini banyak waktu luang. Sabtu Minggu kita libur. Hari kerja pun kita waktunya lebih pendek kerjanya. Bahkan kadang-kadang bisa diselang-seling untuk bergantian bisa kebun hari kerja gitu. Nah ini waktu yang luang, waktu yang belum maksimal kita manfaatkan itu kita satukan, teman-teman ini ada 9 orang ini sepakat untuk membentuk kelompok tani. Akhirnya terbentuklah ini karena kita memang cinta dunia pertanian, kita senang, apalagi yang kita kembangkan adalah organik yang akan dampaknya akan baik untuk kehidupan, untuk manusia, untuk alam gitu. Ini kita sedang proses pemupukan, pemberian pupuk. Setelah dibuat bedengan seperti ini, kemudian digemburkan tanahnya, lalu kemudian diberikan pupuk. Setelah diberikan pupuk, kemudian kita tanam dengan bibit. Ini adalah pupuk kandang yang kita gunakan untuk menggemburkan tanah ini. Jadi kita memang organik, salah satu ciri-ciri kami di organik ini adalah kita memanfaatkan hanya pupuk kandang saja, gitu. Jadi tidak ada zat-zat yang lain. Itulah sebabnya kenapa kita concern ke organik. Tidak ada pestisida. Kita murni pupuk kandang, Bu. Nah, ini tanah yang gembur, tanah yang sehat itu tanah yang tidak keras ya. Ya, jadi secara teksturnya dia nggak keras. Jadi kalau tanah yang diberikan pupuk dia nggak mengeras, nggak membatu, gitu. Jadi dia lebih cocok untuk tanaman dan lebih subur, gitu. Dulu masih keras. Tanah masih keras dan kita menggunakan traktor yang disediakan Balitsa untuk mengolah tanah ini. Jadi pertama di traktor dulu. Jadi tanah di sini di traktor kita dua kali traktor sampai selesai semua, digemburkan tanahnya, baru kemudian kita buat bedengan. Setelah dibuat bedengan, baru kemudian kita berikan pupuk, kita berikan dolomit, baru kemudian kita berikan bibit.
dari awal kita konsen di organik. Kenapa kita konsen di organik? Pertama, kita mayoritas anggota kita adalah pendidik yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat, mendidik masyarakat agar menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, itu bagian dari kewajiban kita. Nah, ini salah satu cara untuk mengaplikasikan yang kita himbau kepada anak didik kita, lingkungan kita itulah ini organik, karena itu yang memberi dampak yang baik kepada masyarakat, kepada kesehatan, kepada lingkungan, kepada alam. Nah, ini itu yang melatar belakangi kenapa kita memutuskan untuk bertani organik. Yang sebelah sini sudah siap, udah lama nih udah kita tebar pupuknya, sudah siap untuk ditanami. Kita berikan garis-garis ya. Nanti kita berikan garis untuk menanam bibitnya dengan jarak lebih kurang ya sekitar 30 cm ya, 20 sampai 30 cm. Biar nggak terlalu rapat gitu nanti hasilnya. Rata-rata sekitar 25 hari sudah bisa dipanen. Ya cepat. Kalau untuk sayuran memang agak cepat. Air yang kita pakai untuk nyiram tanaman organik ini adalah air dari tanah. Jadi ini insya Allah airnya air murni, air dari tanah. Itu akan mendukung sistem organik yang kita kembangkan, sehingga organik yang kita kembangkan ini adalah benar-benar sehat insya Allah bagi kehidupan, bagi alam ya. Nyiramnya itu bagi tumbuhan yang sudah dewasa seperti jagung ini bisa kita siram langsung ke akar. Tapi begitu tumbuhannya masih bayi, seperti ini baru kita tanam usia 5 hari, sekitar 6 hari, itu nyiramnya harus ke atas karena lembut jatuhnya, tidak merusak akar yang baru tumbuh, yang baru keluar akar gitu. Apalagi yang baru kita tanam seperti ini nih, ini harus lembut, jadi ke atas bukan langsung ke bawah. Ini seperti ini, jadi air yang jatuh itu lembut, jadi tidak merusak tanaman yang baru numbuh. Nah, ini teknik menyiram untuk tanaman yang masih bayi. Kenapa Poktan Berkah Tani itu memilih untuk menanam sayur? Pertama, kita melihat poktan yang sudah ada di sekitar kita. Ini ada sekitar 6 atau 5 poktan itu belum ada yang terjun ke sayuran murni. Nah, maka poktan yang kita bentuk ini, kita menentukan sayuran yang kita tanam karena ya itu tadi kita melihat peluang yang masih terbuka gitu, peluang dan peluang ini di masyarakat, dan ini saya melihat manfaatnya besar sayuran ini karena dikonsumsi oleh warga tuh setiap hari itu. Jadi kita juga akan memberikan dampak ke masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat. Nah, paling tidak kita bisa menyediakan masyarakat sekitar kita itu untuk setiap hari itu mengkonsumsi sayuran sehat yang kita sediakan. Mungkin hari ini teman-teman kita, keluarga kita itu masih sayurannya bukan organik, masih yang biasa gitu. Nah, makanya kita menentukan itu, paling nggak kita punya moral untuk membantu masyarakat untuk lebih baik kehidupannya.
Ayo teman-teman, kita langsung praktekkan membuat kompos ya pada siang hari ini. Jadi ini jerami yang tadi kita sudah ambil dari hasil penyiangan ya. Sedang kita rapikan di sini ya, Bapak-bapak ya. Ini saya bisa digunakan sebagai bahan pembuat kompos ya. Kita akan melakukan untuk pemberian molase dan bakteri pembusuk untuk kompos. Selanjutnya, molase yang sudah kita siapkan tadi, kita campurkan dalam larutan air sebanyak 5 liter untuk dalam ukuran takaran 1 ember. Langsung diaduk batasnya. Tadi kan molasenya untuk bahan makanan bakteri. Permukaan apa? Bahan hijauan yang tadi kita gunakan untuk mulsa, untuk kompos. Oke, ini setelah kita tutup dengan plastik, kita akan diamkan selama minimal 1 bulan. Setelah 1 bulan kita bolak-balikan supaya terjadi proses dekomposisi atau proses penghancuran. Sampai dengan jadi menjadi kompos, dibutuhkan paling lama maksimal 3 bulan. Yang sudah jadi ini adalah yang sudah 3 bulan. Seperti ini adalah bahan hijauan yang kita pakai gunakan untuk pembuatan kompos. Ini yang sudah lebih dari 3 bulan. Jadi sudah menghitam. Tidak ada bahan hijauan yang masih hijau. Nah, ini yang bisa gunakan sebagai penyubur tanah. Ya, penyubur tanah untuk media penanaman. Nah, kita contohkan adalah di dalam polybag ini. Ya, di mana tanah yang kita campur dengan kompos dengan perbandingan 1:1 membuat tanah ini menjadi hitam ya, dan ini cukup menyuburkan bagi pertumbuhan tanaman sayuran. Jadi kita memang mengupayakan mensinergikan bahan-bahan organik yang kita temukan di area perkebunan kita sendiri, baik itu dari rumputan, hasil pangkasan ya, yang berbahan lunak, itu kita bisa gunakan untuk media pengomposan. Pemasaran sayur ini alhamdulillah ada beberapa yang sudah kita jalankan. Nah, jadi sudah ada beberapa pedagang yang datang ke sini langsung untuk belanja sayur ini. Itu pertama. Yang kedua, kita pasarkan melalui grup-grup WA. Kadang-kadang kita bikin paket-paket. Satu paket itu isinya 1 ikat bayam, 1 ikat kakung, 1 ikat cesim, itu saya bikin paket. Jadi pesan ke sini udah beberapa paket, udah kita antar. Salah satunya itu kita antar. Kita pedagang juga, ke warga langsung juga. Dan juga kita pasarkan melalui tadi yang kita ajak masyarakat untuk edukasi untuk wisata kebun, wisata agro. Nah, ke sini mereka belanja. Ternyata warga kita sudah, terutama yang sadar akan organik itu sudah mulai ada belakangan ini. Ya Bu, ini kangkung. Kalau Ibu mau ngambil kangkung sebelah sana, ya. Emang kemarin kita udah panen, ada sih masih tinggal 1,5 bedengan lagi lah cukup. Kalau
Kalau sesim sebelah sini. Kalau mengambil sesim sebelah sini. Boleh ngambil sebelah sini nih, boleh yang paling ujung sebelah sana. Dari paling ujung terus ke sini boleh, terserah Ibu maunya yang mana. Kalau kangkung sebelah sini. Kalau yang bayam sebelah sini, Ibu. Saya dari Pagedangan, Kampung Gunung Batu, Desa Cijantra. Tahu tempat ini dari Bu Heni, temen orang Cisauk ya? Iya. Cisauk. Ya emang udah lama gak ke kebun-kebun. Pengen lihat aja kebun-kebun sayuran-sayuran gitu. Karena emang di kampung udah habis ya tanah, kegusur semua, jadi pengen main-main aja ke kebun gitu, udah kangen gitu. Sambil ngambil sayuran. Ha-ha. Terus kebetulan besok mau jalan kita masak kangkung gitu. Iya lebih asik, lebih seru juga. Jadi kita nggak harus ke pasar-pasar nyari gitu. Kita bisa langsung dari kebun sendiri yang alami banget lah. Sambil kita mengedukasi warga untuk cinta organik, kita juga menyadarkan orang-orang sekitar yang mungkin belum paham apa pentingnya itu organik. Nah, ini kita perlu sebagai guru punya kewajiban, punya moral untuk menyebarkan kesadaran ini ke warga gitu. Karena guru itu harus paling nggak di masyarakat jadi teladan, jadi contoh untuk kebaikan bersama. Untuk alam terutama, alam ini rusak karena ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Maka kita punya kewajiban untuk menjaganya gitu dengan cara mengedukasi warga kita.